Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan hari ini materi yang akan kita bahas itu adalah tentang penyelesaian masalah-masalah yang berkaitan dengan kaidah pencacahan ya. Kemarin di pertemuan yang sebelumnya, di video yang sebelumnya ada satu soal yang harus kalian kerjakan ya. Nah, itu kita bahas dulu terlebih dahulu ya. Soalnya adalah seperti ini. Berapa banyak bilangan terdiri dari dua angka yang dapat dibentuk dari angka-angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 jika ya di sini ada dua soal. Jika tidak ada angka kembar, jadi soal yang pertama itu tidak boleh ada angka yang kembar. Kemudian yang B itu ada angka kembar. Jadi kalau yang B angka kembar tidak apa-apa ya, tetap dimasukkan. Oke. Pemecahannya seperti apa? Selamat menyimak. Pertama, langkah yang pertama kita coba menggunakan cara aturan perkalian ya, atau aturan pengisian tempat atau filling slot ya. Oke, karena kita akan membentuk bilangan terdiri dari dua angka, maka kita harus sediakan dua tempat ya. Oke, berarti di sini kita sediakan dua tempat karena kita akan membentuk bilangan terdiri dari dua angka, di mana angka-angka yang tersedianya itu adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Dan itu harus membentuk dua angka. Oke. Berarti di sini kita sudah siapkan dua tempat. Oke. Tempat yang pertama itu berarti ada berapa kemungkinan atau ada berapa cara dari angka-angka yang diketahui ya. Berarti yang bisa kita gunakan di tempat yang pertama itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 ya. Oke, kenapa yang 0 tidak bisa? Ya, karena kalau misalkan 0 ada di tempat yang pertama, maka tidak akan membentuk dua bilangan ya. Tidak akan membentuk dua angka. Ya, jadi 0 tidak mungkin ada di tempat yang pertama ya. Jadi di sini kemungkinannya adalah dari angka 1 sampai 9. Berarti di sini ada 9 cara. Di tempat yang pertama itu ada 9 cara atau ada 9 kemungkinan. Ya. Oke, kalau di sini ada 9 cara, maka di tempat yang kedua kemungkinannya ada berapa? Ya. Karena yang A itu tidak ada angka kembar, maka jika sudah satu bilangan atau satu angka itu sudah digunakan di tempat yang pertama, maka kita tidak bisa gunakan di tempat yang kedua. Oke, karena di sini ada 9 cara, ada 9 kemungkinan. Misalkan di sini saya gunakan 1, berarti di tempat yang kedua ada berapa cara? 8? Enggak, tapi 9. Kenapa? Karena di tempat yang kedua, walaupun di sini ada satu angka yang digunakan dan tidak boleh digunakan di tempat yang kedua, tetapi di tempat yang kedua itu sudah ada angka yang bisa kita gunakan, yaitu 0 ya. Dimana tadi di tempat yang pertama 0 tidak bisa digunakan, tapi di sini kita bisa gunakan ya. Jadi walaupun di sini 1 bisa digunakan ya, ini tidak mengurangi. Kenapa? Karena ada satu angka yang masuk di sini, yaitu 0. Jadi kalau misalkan di sini 1, maka di sini kemungkinannya adalah 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Oke. Berarti totalnya banyak bilangan ya yang terdiri dari dua angka yang dapat dibentuk dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Jika tidak ada angka yang kembar, maka banyak bilangannya ada 81 cara. Betul atau tidak? Kita coba menggunakan cara tabel ya. Nah ini kita lakukan dengan cara tabel ya. Jadi kita list, daftarkan kemungkinan-kemungkinannya. Semua ditulis ya. Dari 0, 0, 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09 sampai ke 99 ya. Itu kalian tuliskan, daftarkan semua kemungkinannya. Oke. Karena yang pertama itu tidak boleh ada angka yang kembar dan yang terbentuk itu harus dua bilangan ya. Nah, maka karena yang kita mau bentuk itu adalah dua bilangan,
maka yang ini kita coret. Kenapa? Karena ini nanti akan membentuk satu bilangan. Ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, jadi bukan terdiri dari dua angka. Oke, berarti di sini kita coret. Oke ya. Di sini mana lagi yang harus kita coret? Karena kalau soal yang pertama itu tidak boleh ada angka kembar, ya. Tidak boleh ada angka kembar. Kalau untuk yang soal yang kedua ini udah beres, ya. Untuk yang B maka ada kalau yang B ini berarti udah semuanya dari 10 sampai ke 99 kalian tinggal hitung. Ya, itu ada 90 cara. Ya, karena dikurangi 10 ya. Ini untuk soal yang B. Sedangkan untuk soal yang A itu tidak boleh ada angka kembar ya. Maka yang ini 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88 dan 99 itu kita coret. Kenapa? Karena tidak boleh ada angka yang kembar. Oke, berarti totalnya berapa? Ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81. Berarti di sini totalnya itu adalah 81 cara. Sama ya jawabannya. Ya, atau boleh juga dari total semua itu adalah 100 ya. Ya, total semua 100 tinggal dikurangi nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ya. Berarti 100 dikurangi 19 maka hasilnya adalah 81 cara. Ya. Sedangkan untuk yang B kalau menggunakan tabel tadi ada 90 cara. Bagaimana kalau dengan aturan perkalian ya untuk soal yang B? Oke, untuk soal yang B itu adalah yang kita harus bentukkan tadi sama ya. Banyak bilangannya terdiri dari dua angka. Berarti di sini kita sediakan dua tempat. Oke, yang B itu dia boleh ada angka yang kembar ya. Boleh ada angka yang kembar. Berarti kalau di sini 1, maka di sini 1 boleh digunakan ya. Tapi yang tadi syaratnya itu adalah harus membentuk dua angka. Berarti di sini di tempat yang pertama tetap 0 tidak bisa kita gunakan. Berarti yang bisa kita gunakan itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 ya. Berarti di sini tetap hanya 9 cara. Oke. Berarti kalau di sini 9 cara, maka di sini ada berapa cara? Ada 10 ya. Jadi kalau di tempat yang kedua itu boleh digunakan semuanya ya. Kenapa? Karena boleh ada yang sama bilangannya, boleh digunakan bilangan yang sama. Plus di sini kenapa jadi 10? Karena ada tambahan satu bilangan yaitu 0 ya. Maka di sini ada 9 cara untuk tempat yang pertama, cara yang kedua ada 10 cara ya. Maka totalnya banyak bilangan yang terbentuk itu adalah 90 cara. Kalau dengan cara tabel gimana? Tadi ya di soal yang pertama sudah dibahas. Oke, kita coba lagi soal yang lainnya ya. Oke, ini contoh soal yang kedua ya, yang berhubungan dengan kaidah pencacahan. Dalam suatu pertandingan yang diikuti 10 peserta, berapa banyak kemungkinan yang berbeda pada pemberian medali emas, perak, dan perunggu ya. Berarti kalau kita mau menggunakan aturan killing slot, kita harus
tahu dulu ada berapa tempat yang harus kita sediakan ya. Berarti untuk soal yang ini berarti ada 3 tempat yang harus kita sediakan ya. Yang mendapatkan medali emas, perak, dan perunggu. Oke. Boleh kita tentukan dulu dari tempat yang pertama, boleh juga yang ketiga ya, karena kalau ini sih menurut saya tidak harus dari awal ya, karena tidak ada ketentuannya di sini ya. Di soalnya tidak ada ketentuan bahwa kita harus tentukan dari awal atau dari tengah atau dari terakhir ya, di tempat yang ketiga ya. Jadi di sini sebenarnya bebas aja. Oke, misalkan di sini kita tentukan dulu tempat yang pertama. Kemungkinannya ada berapa cara. Yang mengikuti pertandingannya itu adalah 10 peserta. Berarti yang mendapat emas itu kemungkinannya adalah dari 10 peserta ini kan. Mungkin aja dari 10 peserta ini mendapatkan medali emas ya. Berarti di tempat yang pertama itu ada 10 cara atau ada 10 kemungkinan. Oke. Berarti kalau di tempat yang pertama itu ada 10 kemungkinannya ya, atau ada 10 cara, berarti di tempat yang kedua ada berapa? Oke. Karena nggak mungkin kan kalau misalkan di sini si A dapat emas, maka di tempat yang kedua yang mendapat perak itu berarti si A nggak mungkin dapat perak ya. Kenapa? Karena dia sudah mendapatkan medali emas. Artinya berarti tidak mungkin ada orang yang sama di ketiga tempat ini ya. Jadi tidak mungkin A ya. Jadi emas, perak, dan perunggu dia yang dapat ya. Jadi tidak mungkin ada yang sama. Berarti kalau di sini 10 cara, maka di tempat yang kedua itu adalah 9 cara atau ada 9 kemungkinan. Berarti tempat yang ketiga itu ada 8 cara. Maka totalnya ya, total banyak kemungkinan yang berbeda pada pemberian medali emas, perak, dan perunggu itu adalah kalian tinggal kalikan. Oke, berarti semuanya itu adalah 720 cara. Ya, kayak ini contoh 2 soal yang berkaitan dengan kaidah pencacahan. Semoga dapat dipahami ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.